Halo manusia-manusia yang suka banget dengan Transformers, apa kabar kalian hari ini? Apakah masih sering ketemu sama temen yang suka nusuk dari belakang? Nah, biar nggak galau lagi, Mimin hadir kembali untuk ngedongengin kalian film terakhir Transformers garapan Michael Bay, yaitu The Last Knight yang tayang pada tahun 2017 lalu. Di film ini, Optimus dirubah oleh Quintessa menjadi Nemesis Prime untuk ditugaskan mencari sebuah tongkat demi menghancurkan bumi agar bisa menghidupkan kembali Cybertron. Mampukah para Autobots menyadarkan pemimpin mereka dari pengaruh Quintessa? Yuk pewekan posisi badan dan selamat menonton. Cerita kita kali ini diawali dengan kisah perang antara tentara Inggris di bawah pimpinan King Arthur melawan tentara Saxon pada abad pertengahan. Diceritakan, tentara Inggris kewalahan menghadapi gempuran serangan dari tentara Saxon sehingga mereka berhasil dikepung oleh tentara dari zaman tersebut. Untuk memenangkan peperangan ini, para kesatria Inggris hanya bisa berharap kepada seorang pemabuk yang ngaku-ngaku sebagai penyihir bernama Merlin, di mana Merlin ditugaskan oleh raja untuk meminta bantuan kepada Knight of Laocoon, 12 kesatria Transformers yang telah bersembunyi di bumi. Singkat cerita, para kesatria ini bersedia membantu pasukan Inggris setelah Merlin memohon kepada mereka. Para kesatria ini memberikan Merlin sebuah tongkat untuk mengendalikan naga yang merupakan gabungan dari ke-12 kesatria itu. Akan tetapi kesatria ini berpesan agar Merlin menjaga tongkat pemberiannya itu karena suatu hari nanti akan ada kekuatan jahat yang akan datang untuk memburu tongkat tersebut. ...1600 tahun setelah perperangan King Arthur, diceritakan bumi mengalami kekacauan semenjak menghilangnya Optimus dan Megatron. Untuk menghentikan kekacauan ini, dunia menyatakan status ilegal untuk para Transformers dan membentuk militer baru bernama Transformers Reaction Force atau TRF untuk menyelesaikan kasus ini, mengingat para robot ini terus berdatangan ke bumi. Kemudian kita diajak ke kota Chicago, di mana ada bocil-bocil yang menyelinap masuk ke tempat yang dilarang oleh TRF hanya demi melihat bangkai para robot. It's a robot. Dude, I think it's dead. Nah, bro. Alhasil, para bocil ini diserang oleh robot tak berawak milik TRF. Untungnya ada seorang gadis bernama Isabella membantu mereka kabur dan bersembunyi di sebuah robot yang diberi nama Kanopi. Namun naasnya, pihak TRF yang mengetahui ulah mereka menembak Kanopi hingga tewas. Lagi-lagi nyawa para bocil ini berhasil selamat karena seorang penyelamat robot bernama Kate Yeager dan si robot kuning Bumblebee tiba dan menghancurkan robot pengamanan TRF tersebut. Setelah menyelamatkan para bocil, Kate kembali menjalankan misinya untuk menyelamatkan salah satu kesatria yang sekarat. Dan sebelum tewas, kesatria ini memberikan sebuah artefak kuno kepada Kate, di mana artefak ini akan melindungi penggunanya. Akan tetapi, karena merasa si kesatria tidak berutang apa-apa kepadanya, Kate menolak tawaran itu. Namun, artefak ini tetap mengikuti Kate kemanapun ia pergi. Ketika hendak pergi dari sana, Kate dikepung oleh pasukan TRF, namun tiba-tiba tak lama kemudian Kolonel Lennox melerai perselisihan itu dan membiarkan Kate dan Bumblebee untuk pergi. Tujuan Kolonel Lennox bergabung dengan TRF demi menjadi mata-mata militer yang pro dengan para Autobots dan menginginkan Optimus yang sedang pergi ke Cybertron untuk menemui sang penciptanya kembali ke bumi. Siapa sangka Megatron dan Barricade yang ditugaskan Quintessa juga ada di sana untuk memburu artefak sang kesatria agar menuntun mereka ke tempat di mana tongkat Merlin berada. Di tempat lain, Quintessa yang ditemui oleh Optimus berhasil merubah Optimus Prime menjadi Nemesis Prime dan mencuci otak Optimus dengan mengatakan bahwa bumi adalah Unicron, musuh abadi dari Cybertron. Ini berarti bumi harus dihancurkan agar Cybertron kembali seperti sedia kala. Maka dari itu, Quintessa menyuruh Nemesis Prime untuk mengambil tongkat miliknya di bumi agar ia bisa kembali menghidupkan Cybertron. Sementara itu, di Kastil Volgan, salah seorang keluarga Volgan yang bernama Sir Edmund Burton mengetahui bahwa artefak kesatria telah aktif dan kesatria terakhir telah terpilih.
Maka dari itu, Burton ingin mengumpulkan orang-orang yang berhubungan dengan artefak ini. Ia pun menyuruh pelayan setianya Cockman untuk menemui Kate yang merupakan kesatria terakhir yang terpilih, sementara ia menemui seorang wanita cantik bernama Vivian Wembley, seorang dosen sejarah di Oxford University. Burton meminta mobil milik Vivian yang tanpa sepengetahuan Vivian adalah seorang Transformers bernama Hot Rod untuk membawa majikannya itu ke Kastil Volgan. Setelah kabur dari pasukan TRF, Kate kembali ke tempatnya, sebuah junkyard, tempat yang paling sempurna untuk menyembunyikan para robot. Namun, tanpa ia sadari, Isabella mengikutinya ke tempat itu dan memohon kepadanya untuk ikut bersamanya. Sementara itu, di berbagai wilayah di bumi muncul tanduk-tanduk yang tidak tahu dari mana asalnya. Tanduk-tanduk ini menarik perhatian para Decepticons. Maka dari itu, Decepticons melakukan negosiasi dengan pasukan TRF dengan iming-iming ia akan membawa semua Transformers keluar dari bumi. Singkat cerita, militer membebaskan Mohawk, Dreadbot, Nitrozus, dan Onslaught untuk membantu Megatron. Setelah negosiasi ini, pihak TRF yang dibantu Decepticons segera menyerang persembunyian Kate dan para Autobots. Mengetahui tempat mereka akan dikepung, Kate dan yang lainnya segera kabur dan akhirnya mereka menjebak Decepticons di sebuah kota tak berpenghuni. Pada saat ini, artefak yang diberikan oleh kesatria kuno menempel ke tubuh Kate. Singkat cerita, mereka berhasil menjebak para Decepticons dan Autobots berhasil membunuh sebagian pasukan Decepticons sehingga memaksa Megatron untuk menarik mundur pasukannya. Tak ingin Kate kabur, TRF melepaskan drone untuk memburu Kate dan yang lainnya. Kate, Isabella, dan seorang temannya berusaha untuk kabur dari kejaran TRF. Dan ketika pelarian ini, mereka bertemu dengan Cockman yang ditugaskan oleh Burton untuk menjemput Kate di sebuah lift. Pada saat ini, Cockman menjelaskan bahwa Kate adalah kesatria terpilih karena memegang artefak Cybertronian. Ia pun ingin membawa Kate ke Kastil Volgan untuk menjelaskan mengenai ini semua. Sementara itu terlihat Cybertron akan menghantam bumi, dan inilah alasan kenapa para Transformers tak henti-hentinya tiba di bumi. Maka dari itu Simmons menghubungi Burton untuk menjelaskan bagaimana mengakhiri ini semua. Ia pun meminta Burton untuk pergi mencari sebuah buku kuno yang dapat menjawab semua masalah yang terjadi. Tibalah saat di mana Kate dan Vivian berkumpul di Kastil Volgan. Di sini Burton mengatakan bahwa Kate adalah kesatria terakhir karena ia dipilih oleh artefak kuno para Cybertronian, sementara Vivian adalah keturunan terakhir Witwican, dan hanya ialah yang bisa menggunakan tongkat Merlin yang adalah leluhur Witwican. Burton juga menjelaskan sejarah para robot ini tiba di bumi yang secara diam-diam telah membantu manusia selama berabad-abad. Dimulai pada masa ke-12 kesatria Meja Bundar dan ke-12 kesatria dari Cybertron ini membentuk aliansi yang hanya bertarung demi kehormatan dan keberlangsungan hidup manusia. Burton juga mengatakan bahwa setelah Merlin tewas, tongkat Merlin dikubur bersama jasadnya agar menjaga kerahasiaan tongkat tersebut sesuai kesepakatan para kesatria. Dan yang mengetahui tempat di mana disembunyikan tongkat itu adalah ayah Vivian, yang tanpa Vivian sadari memberikan petunjuk kepadanya di mana keberadaan tongkat leluhur mereka disembunyikan. Untuk itu, Burton meminta Vivian untuk menemukan makam itu secepatnya. Tak lama kemudian, Kastil Volgan diserang oleh pasukan TRF dan mereka harus meninggalkan kastil itu. Tanpa buang-buang waktu, Vivian dan Kate segera mencari petunjuk keberadaan makam Merlin di ruangan pribadi ayah Vivian, sementara Burton mencari buku yang dikatakan oleh Simmons. Singkat cerita, Burton menemukan buku kuno yang dimaksud, dan dari buku ini ia mengetahui bahwa bumi adalah Unicron. Itulah alasan munculnya tanduk-tanduk di bumi, yang nantinya Unicron akan saling hisap dengan Cybertron hingga hanya tersisa satu planet yang terkuat. Dan ini jugalah alasan kenapa Quintessa memerintahkan Nemesis Prime dan Megatron mengambil tongkat Merlin, yaitu supaya bumi hancur dan Cybertron kembali seperti dulu. Dan untuk menghancurkan bumi, mereka mengaktifkan portal yang berada di titik tengah tanduk tersebut, yaitu Stonehenge. Kembali ke Kate dan Vivian. Secara kebetulan, Kate menemukan sebuah foto dengan sebuah tulisan di baliknya.
Dan dari petunjuk ini, Vivian menemukan petunjuk-petunjuk lainnya yang mengarahkan mereka ke Museum Angkatan Laut di mana terdapat sebuah kapal selam bertuliskan HMS Aliansi. Setibanya di museum tersebut, mereka segera memasuki kapal selam yang merupakan warisan ayah Vivian untuknya. Dan begitu Vivian menyentuh kapal itu, seketika kapal itu menyala dan akan membawa mereka pergi dari sana. Pada misi kali ini, Burton memilih untuk tidak ikut karena ia harus menemui Perdana Menteri demi memperoleh kekuatan militer untuk menyerang Stonehenge. Secara diam-diam, Kolonel Lennox dan tim TRF mengikuti Vivian dan Kate yang dibawa ke sebuah kapal yang diyakini tempat di mana makam Marilyn berada. Di mana kapal ini telah terkubur di dasar laut selama ribuan tahun dan hanya artefak milik para kesatria yang dipegang Kate yang mampu menghidupkan kapal tersebut. Sesampainya di kapal itu, Kate dan yang lainnya dengan segera mencari di mana lokasi makam Marilyn berada. Tanpa mereka sadari, Nemesis Prime juga tiba ke kapal itu untuk merebut tongkat Marilyn. Singkat cerita, mereka menemukan makam Marilyn beserta tongkat yang dimaksud. Dan begitu Vivian menyentuhnya, tiba-tiba kapal alien itu aktif dan akan membawa mereka ke Stonehenge. Tak lama kemudian, Nemesis Prime tiba dan membunuh kesatria penjaga makam Marilyn. Tak hanya itu, Nemesis Prime juga mengancam akan membunuh mereka semua jika tidak menyerahkan tongkat Marilyn kepadanya. Tentu saja, Vivian dan Kate memberikan tongkat itu ke Nemesis Prime. Who dares to challenge me? Merasa ada yang aneh dengan Optimus, Kate, Lennox, dan Bumblebee berusaha untuk menghentikan dan menyadarkan Optimus Prime. Hingga pada akhirnya Optimus berhasil sadar setelah mendengar suara Bumblebee yang tiba-tiba pulih mengatakan, I am Bumblebee, your oldest friend. I would lay down my life for you. Tak lama kemudian Megatron dan Nitrozus tiba di sana dan berhasil merebut tongkat Marilyn dari tangan Optimus. Dengan dibawanya tongkat Marilyn, para kesatria kuno bangkit dan akan memberikan Optimus hukuman. Namun ketika mereka akan membunuh Optimus, pada saat ini Optimus mengatakan permintaan maafnya karena telah mengkhianati bumi dan para kesatria. Maka dari itu ia berjanji tidak akan mengkhianati mereka semua dan akan menghentikan Quintessa. Singkat cerita, mereka pun segera berangkat ke Stonehenge untuk menggagalkan Megatron mengaktifkan portal. Sesampainya di Stonehenge, Megatron segera ingin mengaktifkan portal agar Quintessa bisa menyedot bumi. Akan tetapi upaya Megatron berusaha digagalkan oleh militer Inggris yang dibawa oleh Burton. Sayangnya Megatron yang mengetahui ulah Burton menembak pria tua itu. Dan tak lama kemudian Cockman yang tiba di sana menemui majikannya yang sekarat. Of all the Earls I have had the pleasure to serve, you are by far the coolest. Tak hanya militer Inggris, para aliansi Autobot juga berkumpul di sini demi satu tujuan, yaitu menghentikan Quintessa menghancurkan bumi. Setelah mengaktifkan portal, Megatron dan aliansinya segera menemui Quintessa dan memberikan tongkat Marilyn kepadanya. Pada saat ini, Quintessa menyuruh Decepticons untuk menghentikan Vivian, sementara ia menggunakan kekuatan tongkat itu untuk menghisap bumi. Karena baginya, hanya Vivianlah yang bisa menggagalkan semua rencana mereka. Pasukan aliansi bumi segera bergerak ke Cybertron untuk menghentikan Quintessa menghancurkan bumi. Setibanya di Cybertron, pasukan aliansi bumi ini terus diserang oleh pasukan dari Cybertron. Pada perang kali ini, militer bumi tidak dapat mengirimkan bantuan karena kuatnya pertahanan dari planet Cybertron sehingga membuat mereka semua terkepung di sana. Tak tinggal diam, militer di bumi memerintahkan pasukannya untuk pergi dari sana karena mereka ingin menghancurkan salah satu bagian dari planet Cybertron, tempat di mana Quintessa melakukan ritualnya dengan tujuan menghentikan rencana Quintessa menghancurkan bumi. Ketika perang lagi sengit-sengitnya, seperti biasa Optimus tiba membantu mereka semua.
Pada saat semua manusia ingin melompat ke bumi untuk membatalkan misinya, Vivian memilih untuk melanjutkan misinya menghentikan Quintessa. Melihat hal itu, Kate segera menyusul Vivian. Ketika Vivian dan Kate tiba di tempat ritual Quintessa, pihak militer bumi berhasil menghancurkan tali penyangga tempat itu. Dan walaupun terombang-ambing, Vivian yang dibantu oleh Optimus, Kate, dan Bumblebee berhasil merebut kembali tongkat Merlin dan menghentikan Quintessa sehingga bumi berhasil diselamatkan. Dengan menghilangnya Quintessa, Optimus dan manusia memilih untuk bersama-sama membangun bumi. Dan Optimus memanggil para Autobots untuk pulang ke rumah baru para Autobots, yaitu bumi. Di akhir film kita diperlihatkan Quintessa yang menghilang berubah menjadi seorang wanita dan menemui para peneliti yang berada di sekitar tanduk Unicron, di mana Quintessa ingin mengajarkan bagaimana menghancurkan Unicron dan film pun tamat. Demikianlah rekap cerita kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang masih stay menonton video ini hingga akhir. Terima kasih juga untuk kalian yang terus support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nge-share video ini sehingga channel ini bisa terus berkembang di dunia YouTube dan memberikan informasi dan rekomendasi film-film menarik untuk kalian semua. Kalau ada kritik, saran, ataupun request, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mimin akan dengan senang hati akan merespon komen dari kalian. Akhir kata, Mimin pamit dan jangan lupa pelihara senyum di wajah kalian. See ya!